Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali di Sama Indonesia. Coba nih, kita apa yang berbeda nih Sar sama kita selama 2 tahun pandemi ini? Aduh, itu bisa kita cuplik juga tuh nanti apa kata curahan hati masyarakat tuh Marvin. Kalau Marvin tadi kan pas di awal Selamat Pagi Indonesia mengatakan bahwa masih merasa deg-degan kan, masih merasa cemas kan menggunakan masker. Tapi kalau misalnya saya nih Marvin mungkin bisa setuju dengan masyarakat yang akhirnya kita bisa tidak menggunakan masker di luar ruangan. Betul sekali. Karena kan kalau olahraga atau misalkan beraktivitas luar ruangan itu kan suka ngap kan rasanya pakai menggunakan masker. Betul, memang susah gitu karena memang cukup mengganggu. Tapi mau bicara apa yang berbeda gitu ya. Mungkin saya setuju dengan tadi beberapa tanggapan dari warga mengatakan semestinya ya pandemi itu bisa kita saving, tapi ya akhirnya dialokasikannya buat beli tanaman, main game. Curhat ya? Iya, itu juga. Jadi memang ada perilaku yang berbeda juga gitu dan akhirnya ya mempengaruhi terkait dengan pandemi ini. Betul, terutama mereka yang tadinya suka pergi-pergi keluar rumah, mungkin sekarang karena pandemi semakin nyaman berada di dalam rumah atau berkegiatan di rumah itu sendiri. Betul. Nah, ini bisa kita lihat juga pemirsa, ini mungkin ada keterbiasaan baru juga selain mungkin yang tadinya suka berdiam diri di rumah dengan mengurus tanaman, main game, tetapi sekarang masyarakat ada lagi nih kegiatan tambahan yaitu berolahraga atau mencari wisata-wisata yang memang berbau alam atau berjalan-jalan seperti contohnya bisa ke Senayan, ke Istora, bisa kita lihat bersama pemirsa. Betul sekali. Ya mungkin memang betul ya sebagian dari kita mungkin sudah merasa lebih lega karena penanganan pandemi yang terus membaik. Tapi banyak warga juga yang menyambut gembira pelonggaran syarat berpergian, bisa makan di tempat umum, kapasitasnya juga maksimal. Dan yang terbaru juga peraturan pelonggaran penggunaan masker di area terbuka. Betul ya. sekali Marvin. Tetapi apakah sebagian dari kita ini juga sudah bisa merasa lega untuk kembali aktivitas meski pandemi belum tuntas? Mungkin sebagian warga ini masih diliputi perasaan belum nyaman beraktivitas di luar, masih cemas seperti Marvin juga ketika masih berada di tengah orang banyak tanpa menggunakan masker karena masih khawatir terpapar virus. Betul sekali, kita akan langsung membahasnya bersama ada Mbak Joyce Manurung, psikolog klinis untuk menemukan solusi dalam mengurangi kecemasan alias tingkat stres yang dialami oleh banyak sekali orang, terutama beberapa yang sering share kepada kita begitu ya. Coba kita sapa Mbak Joyce, selamat pagi. Selamat pagi Mas Martin, selamat pagi Mbak Sarah. Apa kabar Mas Martin dan Mbak Sarah? Kabar baik juga Mbak, kita akan ngobrol-ngobrol juga dan kita juga ingin mengatakan juga kalau bagi pemirsa semua yang ingin bertanya ataupun juga langsung konsultasi terkait dengan hal ini bisa menghubungi telepon di nomor 021 583 99 100, sekali lagi di 021 583 99 100. Oke, kita akan awali dengan pertanyaan yang menjadi keluhan banyak orang begitu ya. Mbak Joyce, kalau kita mengatakan ya WHO memang menyebutkan ada kenaikan 25% nih kasus gangguan kesehatan mental pada periode pandemi. Nah, Kemenkes juga sempat menyebutkan prevalensi meningkat 1-2 kali lipat di Indonesia. Bentuknya beragam, tapi paling umum itu perasaan disasosiasi sosial dan kecemasan. Itu bagaimana Mbak sebenarnya kok kita bisa melihat saat ini? Ya, kalau kita melihat konteks perkembangan adaptasi manusia terhadap stres. Jadi kan pandemi ini bukan hal yang bisa diterima sebagai hal yang biasa, tapi menegangkan, mengancam. Yang kita sebut nanti bisa dalam konteks ini. Nah, ada 3 tahap sebenarnya. Yang pertama adalah tahap alarm. Jadi tubuh itu kalau sudah mengenal atau manusia ini mengenal hal yang mengancam di sekitarnya, tubuhnya kan bereaksi. Detak jantung meningkat, tekanan darah juga jadi tinggi, ada hormon-hormon di otak yang juga tidak seimbang dan sebagainya. Nah, umumnya kalau sudah mengalami ini, tubuh akan mulai bereaksi dan bekerja dengan tidak biasanya. Di awal kita pandemi ini kan akan terjadi, bahkan sudah banyak yang terjadi. Lalu dengan beranjaknya waktu, kita semakin merasa sudah mulai ada equipment ya yang melengkapi kita gitu. Ada vaksin, kemudian menurunnya kasus dan sebagainya. Harusnya tingkat stres itu kan menurun, tapi ternyata tidak. Ada satu fase kedua disebut dengan fase resistensi. Jadi ketika fase ini harusnya terjadi pemulihan, kita ini secara mental justru memperkuat stres itu. Contohnya, nggak mau kalau kita keluar udah nggak biasa ketemu orang, nanti ngomongnya gimana? Atau saya udah nggak lama kontak sama orang, nggak nyambung nih bicaranya. Atau saya udah nggak macam-macam, secara sosial kita punya tekanan ternyata. Karena selama 2 tahun kita nggak terbiasa lagi dengan pola-pola berinteraksi. Nah, di tahap resistensi ini
tubuh justru semakin beradaptasi dengan kadar stres yang semakin tinggi. Jadi tekanan darahnya makin nambah gitu, detak jantung makin kuat, apalagi kalau kita harus masuk ke dalam ranah-ranah sosial gitu. Nah umumnya ketika orang ada di fase resistensi ini, dia jadi mudah teriritasi, cepat letih, tidak bisa konsentrasi, atau akhirnya apatis dengan sebuah hubungan dalam interaksi sosial. Nah kalau ini nggak bisa diselesaikan, dia akan meningkat pada fase yang ketiga, namanya fase kelelahan secara mental dan emosional. Nah ini burnout istilahnya Mas Martin dan Mbak Sarah. Orang kalau udah burnout itu bisa mengarah pada depresi, gangguan kecemasan dan sebagainya. Jadi di sini intinya adalah seseorang tersebut tidak mampu mengelola stres tingkat awal, kemudian dia kemas, dia kelola sehingga itu bisa meredup. Namun justru sebaliknya dia meningkat karena adanya ancaman-ancaman atau prediksi yang dia ciptakan sendiri yang secara nyata sesungguhnya tidak menjadi ancaman besar bagi dia. Kira-kira begitu. Mbak Joyce, kalau kita bicara soal WFH kan ekspektasinya kita lebih rileks gitu ya Sar ya. Kita sering merasakan demikian juga Mbak Joyce kebetulan kok bisa kita bilang bahwa kan enak ya meeting bisa dari rumah. Tapi justru sebaliknya Mbak, ketika kita WFH, spare antara satu meeting ke meeting lain itu bahkan kadang nggak ada. Kemudian dipepetkan sehingga akhirnya memang menciptakan burnout yang lebih cepat. Nah, gimana sih cara kita menjaga stabilitas mentalitas kita di tengah dorongan untuk WFH yang malah cenderung kemudian menciptakan another stress? Iya, kita hidup ini semuanya berhubungan dengan pola, Mas. Jadi apapun itu kita buat dalam sebuah pattern tertentu. Kita kan sudah tahu 2 tahun ini polanya begitu. Jadi sebenarnya kita sudah bisa membuat sebuah skema kalau memang ada ini meeting yang harus dilakukan paralel gitu ya, 2, 3 kita sudah harus punya pola. Segimana konsentrasi yang harus saya keluarkan di satu meeting, lalu saya pindahkan ke meeting lain dan sebagainya. Atau yang kedua, kalau saya tahu besok ini bahwa ada 2-3 meeting yang akan terus berlanjut atau berhenti, saya harus preparasi. Patternnya saya buat preparasi terhadap fisik saya, terhadap aktivitas saya di malam atau 1 hari sebelumnya, atau terhadap semua hal-hal yang sifatnya mengganggu emosi atau perasaan saya. Jadi saya memprediksi hal-hal yang gak enak nanti di meeting itu tidak akan mengiritasi atau mengganggu fisik saya ataupun perasaan saya. Atau yang ketiga, kita bisa bikin sebuah persiapan awal dengan relaksasi terlebih dahulu. Kalau kita tahu nih meetingnya bakal hektik gitu ya, bakal capek nih. Jadi sudah dibuat tuh kesiapan fisik, udah fit duluan melalui relaksasi mungkin atau hal-hal lain yang bisa menurunkan ketegangan yang sudah kita prediksi akan terjadi keesokan hari. Jadi sesungguhnya bukan soal meetingnya yang tumpang tindih itu yang bikin stres, tapi kita yang tidak efektif dalam mengelola energi kita, fokus kita pada setiap aktivitas yang beruntun tadi. Itu yang jadi persoalan sebenarnya. Oke Mbak Joyce, nah kalau kita berbicara juga tentang pola Mbak Joyce, ada keterbiasaan atau pola yang mungkin kita sudah tanamkan yaitu hidup yang lebih sehat atau menggunakan protokol kesehatan yang ketat saat pandemi. Tapi sekarang seiring dengan melonggarnya pembatasan-pembatasan berkegiatan baik dari kita yang mungkin sudah harus lebih melonggarkan juga nih protokol kesehatan kita seperti menggunakan masker dan mungkin tidak bisa sesering itu juga cuci tangan karena berkegiatan di luar. Ini bagaimana kita bisa menyiapkan mental kita sehingga kita tidak merasa cemas atau mungkin tidak merasa rasa takut berlebih saat kita kembali berkegiatan seperti biasa sebelum pandemi, Mbak Joyce. Iya. Semua bicara soal adaptasi. Sebenarnya tubuh ini sudah punya sebuah program. Dia otomatis akan memprogram otak kita untuk melakukan adaptasi dengan apapun yang baru datang atau baru kita kenal di otak, begitu ya. Nah sama seperti ini. Kita udah biasa dengan semua standar prokes, dengan perlengkapan perang kita. Tiba-tiba sekarang dilonggarkan. Nah sebenarnya kita tinggal melihat apakah pelonggaran ini mengancam atau tidak. Nah bagi orang-orang yang masih melihat bahwa pelonggaran ini ancaman, tentunya tidak akan mudah membawa tubuh adaptasi. Jadi langkah pertama adalah mengganti mindsetnya, bahwa pelonggaran ini tetap akan melindungi kita dengan tetap menjaga prokes di momen-momen tertentu yang banyak berhubungan dengan orang, misalnya begitu. Dengan mindset yang bisa lebih fleksibel, maka seseorang akan bisa merasa dengan lebih nyaman. Kalaupun dia melepas maskernya di tempat terbuka saat ini boleh kan, jadi sudah merasa nyaman karena diajarin sama mindsetnya, sama kepalanya ini.
nggak apa-apa, karena sekarang kondisinya sudah lebih kondusif misalnya begitu. Dengan perasaan yang lebih nyaman, maka ketika dia melepaskan maskernya, dia tidak lagi merasa bahwa ini sebuah tindakan yang salah. Bukan sebuah tindakan yang melanggar kenyamanan dirinya tadi. Dengan demikian dia akan membuat pola baru untuk melakukan tindakan yang lebih luas atau lebih fleksibel. Jadi awali dulu dengan memahami mindsetnya. Jadi mengubah mindset sebenarnya Mbak Sarah. Dan banyak orang itu yang tetap cemas, tetap takut karena mindset itu tetap dipakai dari yang lama gitu ya. Bahwa kalau lepas masker pasti sakit. Kalau nggak cuci tangan pasti kena. Nah, itu yang terus dipakai sehingga menciptakan kecemasan yang baru. Nah, khawatirnya ini tidak lagi sebagai sebuah kecemasan, tapi nanti bisa berpindah pada gangguan. Nah, kalau sudah gangguan dan kecemasan itu nggak gampang mengubah mindsetnya. Ya perlu nanti dibuat terapi-terapi khusus untuk memperbaiki. Kira-kira gitu. Baik Mbak Joyce. Dan Mbak Joyce dan juga pemirsa, ini sudah ada penelpon yang masuk di line Selamat Pagi Indonesia. Langsung saja Mbak Joyce kita sapa. Selamat pagi dengan Ibu Diana di Tangerang Selatan. Selamat pagi Ibu Diana. Ya, kita coba sapa lagi Bu Diana. Selamat pagi. Halo. Iya, silakan Bu. Ya, Mbak Joyce, ini saya kan sebenarnya masih parno ya kalau untuk lepas masker di tempat umum kayak gini. Terutama kalau misalkan saya ketemu orang yang bersin atau batuk tanpa menggunakan masker kayak gitu. Iya. Kira-kira gimana ya solusi paling baik buat saya pelan-pelan itu bisa menghilangkan parno saya ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana. Langsung saja terima silakan kasih Mbak Joyce. Bu Diana. Iya, Bu Diana sebenarnya yang paling bisa mengatur cara berpikir Anda yang parno itu cuma diri Anda sendiri. Intinya begitu. Karena Anda yang tahu apa yang membuat Anda begitu takutnya. Gitu. Anda yang barangkali punya pengalaman yang saya tidak paham, yang membuat kita selalu merasa tegang kalau kita harus melepaskan masker misalnya. Nah ini yang perlu kita cari dulu. Anda nggak sebuah peristiwa yang memang mengganggu. Itu kita perlu selesaikan. Lalu yang kedua, dibuka referensinya bahwa kita bisa melihat di banyak negara, di banyak tempat ternyata dengan pelonggaran ini namun tetap menjaga prokes, kita bisa hidup berdampingan dengan situasi sekarang. Artinya kita perlu beradaptasi. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa semakin kita cemas, katanya kita semakin cepat terjangkit penyakitnya. Karena apa? Karena ketika kita parno tadi, ya cemas itu, stabilitas tubuh kita berkurang. Kita nggak jadi fit sebenarnya. Mental kita tidak fit yang akan memunculkan ketegangan di pikiran kita, akhirnya tubuhnya tegang. Kalau tubuhnya tegang, secara stamina dia turun. Itu yang membuat kita semakin dekat nanti dengan penyakit itu. Makanya dengan mengganti mindset kita bahwa ketika semua orang beradaptasi dengan tetap menjaga prokes, namun mulai membuat pelonggaran, itu sebuah kesepakatan bersama. Nah yang perlu diperhatikan bahwa kita juga harus sadar kalau memang kita punya hal-hal yang mengganggu orang, misalnya bersin, batuk, ya jaga prokesnya dengan tindakan tertentu, menutup mulut dan sebagainya. Jadi kita paham. Nah kalau buat saya, Mbak Diana, ini yang perlu di otak-atik gitu ya di mindsetnya, dan coba dicari tahu kalau ada persoalan di belakang itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Nah menurut saya berikutnya kita perlu mencoba gitu Mbak Diana, mencoba artinya melakukan beberapa hal. Contohnya relaksasi. Kalau Mbak Diana tipe yang cepat cemas dengan sebuah situasi yang baru yang kita anggap tidak biasa, kita perlu latihan relaksasi. Kita perlu latihan untuk pernafasan misalnya, untuk membantu kita kalau ada yang batuk tiba-tiba kita bisa tarik nafas gitu, mengeluarkan nafas, ini membantu kita rileks kembali. Jadi oksigen di otak bertambah kembali dan kita bisa lebih tenang menghadapi situasi tersebut. Semoga bisa menjawab ya Mbak Diana. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Diana. Kita ada penelpon selanjutnya atas nama Bapak Slamudono ya. Betul, dari Banyuwangi. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Slamudono. Coba kita sapa kembali. Selamat pagi Pak Slamudono. Oke, tampaknya kita masih menunggu ya pertanyaan dari Pak Slamudono yang akan segera bergabung bersama dengan kami saat ini. Tapi
kalau misalkan kita tanyakan juga begitu ya, memang saat ini memang sudah ada pelonggaran gitu masyarakat yang dikatakan boleh kegiatan di luar ruangan. Tetapi ya itu lagi masyarakat memilih masih enggan untuk melepas masker dan masih memilih untuk tetap work from home. Itu pun sebenarnya pelan-pelan apakah mindset itu bisa kita kata tanda kutip ubah begitukah Mbak Joyce, atau seperti apa sebenarnya? Karena bisa dikatakan kan ini juga sebagai upaya untuk mengurangi ketakutan gitu dari masyarakat. Betul. Kita harus pahami juga memang bagi orang-orang yang pernah mengalami ya kena COVID gitu, atau ada gejala berat yang diderita, atau ada orang terkasih yang pergi, saya sangat paham bahwa itu bukan hal yang mudah gitu, untuk diselesaikan ya. Walaupun dengan sederhana saya menyampaikan misalnya kita perlu mengganti mindset, buat orang-orang ini tidak begitu mudah. Tapi kita perlu juga melihat ketika kecemasan ini dipelihara, bahwa kita tidak bersedia melepaskan ketakutan itu, sebenarnya secara langsung kita menambahkan satu kecemasan baru pada diri kita dan menambahkan satu beban baru pada diri kita. Jadi tubuh ini atau mental kita ini bukan lagi makin sehat sebenarnya, tapi makin menderita. Nah, kalau mentalnya menderita, itu akan kena ke fisik, fisiknya akan jadi sakit. Nah, ini yang perlu dilihat gitu ke depannya. Jadi melihatnya bukan kita lagi, dulu soalnya saya pernah begini, ya kita paham sekali, itu banyak orang mengalami, saya pun mengalami. Namun kita melihat ke depan, kalau efek ini masih saya bawa terus, ke depannya jauh lebih buruk loh. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan utama. Artinya dengan cara lebih bisa menerima keadaan, menyesuaikan dengan keadaan, namun tetap menjaga, itu akan lebih nyaman buat diri kita dan buat orang lain. Intinya begitu. Baik. Lalu Mbak Joyce, kalau misalkan kita juga berbicara tentang kebiasaan baru saat beraktivitas selama pandemi COVID-19, sebenarnya apa pelajaran atau mungkin nilai yang bisa kita ambil dari perspektif psikologi ini sendiri yang sudah kita jalani sekian lama? Iya. Satu poin adalah kita belajar untuk self-awareness. Kita sadar dengan diri kita. Selama ini mungkin orang tidak pernah paham bahwa apa yang dia lakukan itu berdampak buat orang lain. Tapi dengan proses 2 tahun ini kita menyadari bahwa kalau saya bertindak yang salah itu pengaruhnya besar buat orang lain. Lalu yang kedua, kita belajar untuk lebih peka. Ya, orang kerennya ngomongnya empati. Jadi kita punya kesadaran emosional untuk melihat kondisi orang lain. Jadi kita bisa memberikan pertolongan dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kita memberikan support ketika orang-orang mengalami penyakit COVID tadi kemarin gitu. Atau kita memberikan sebuah contoh, jadi role model buat orang, oh begini ya caranya keluar dari kecemasan, kemarahan. Bahkan ada orang yang punya kebencian terhadap pandemi ini ya, kehidupannya berubah dan sebagainya. Nah yang ketiga, kita ini semua belajar untuk beradaptasi. Adaptasi itu satu hal yang mutlak sebenarnya, tapi tidak semua orang bisa memilih atau mau beradaptasi. Dan dengan situasi kemarin kita tuh dipaksa beradaptasi, keluar dari zona nyaman yang biasanya itu semuanya gampang, mudah, sekarang jadi tidak mudah barangkali, atau butuh effort yang lebih besar. Bahkan kita harus berkorban. 2 tahun mungkin kita nggak punya penghasilan misalnya, 2 tahun mungkin kita nggak ketemu orang terdekat. Nah orang diajak untuk bisa rela gitu melepaskan hal-hal yang dia inginkan, hal-hal yang biasa. Nah yang keempat, seseorang itu belajar lebih matang mengambil sebuah keputusan. Jadi dia tahu mana yang harus diambil, mana tahu yang tidak boleh dia ambil. Dua kali ya kita nggak boleh misalnya pulang lebaran. Itu juga keputusan untuk memilih tidak pulang. Nah inilah momen. Nah, Mbak Joyce, bagaimana kalau misalkan kita sudah ada adik-adik kecil atau mungkin punya anak, ini bagaimana bisa mengajarkan mereka, mempersiapkan mereka nanti, karena mereka juga harus kembali bersekolah. Tetapi sebelumnya kita juga mau tanyakan dulu kepada Mbak Joyce, karena sudah ada penelpon yang ternyata yang masuk. Ini langsung saja kita akan sapa Bapak Guntara ya? Guntara. Dari Jogja. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Guntara. Oke, selamat pagi Mbak Dokter. Ya, Dokter silakan. ini kita ini kita menyikapi dalam hal ini untuk prokes karena sudah diadakan pelonggaran oleh pemerintah, ya itu baik ya Bu Dokter ya. Tapi sebelumnya kita juga sudah menyikapi
yang mana kedepannya ini kan penyakit itu melewati udara, itu bagaimanapun semakin berkembang kehidupan itu semakin berkembang penyakit segala. Tapi setelah lama juga saya sudah terbiasa memakai masker ketika dalam situasi dalam kerumunan, dalam suatu kelompok atau perjalanan. Saya sebelum COVID ini memang sudah biasa pakai masker, apalagi kalau keluar jalan keluar itu pakai motor atau pakai apa itu saya memang udah biasa pakai masker. Ya. Karena polusi asap apa itu kan memang sudah tercemar dengan polusi. Nah, itu bagaimana kalau untuk menyikapi yang saya lakukan itu Bu Dokter, apakah memang itu sudah baik atau ada kekurangannya lagi karena keluarga juga masih pada khawatir memang pada pakai masker. Baik. Tapi kalau di rumah biasa sama keluarga itu ya kalau tidak ada dampak yang buruk untuk kesehatan ya kita lepas maskernya gitu Bu Dokter. Itu tolong. Iya, masalah masker kita udah biasa. Walaupun belum ada COVID, kita kalau memang untuk pencegahan kita mau keluar mau apa, dari dulu saya dan Jakarta juga udah terbiasa itu pakai masker kalau keluar itu karena Lebih untuk tenang, menjaga rasanya lebih polusi tenang ya, memang Pak kan Guntara, di ya? mana-mana Iya. itu kan berkesinambungan dengan kehidupan orang, semakin ke sana baik, penyakit Pak polusi udara semakin Langsung nggak saja. baik. Memang Baik, itu makasih Pak bagus Guntara. untuk masker. Baik, sudah kita tangkap pertanyaannya, langsung saja kita tanyakan ke Mbak Joyce. Silakan Mbak Joyce, bagaimana ini Iya, untuk iya. menyikapi perasaan Pak Iya, Guntara? iya. Karena ini sebuah pola yang sudah kita bangun sekian tahun. Selama kita nyaman dan pola itu positif buat kita, pertahankan saja. Saya pun sampai sekarang masih menggunakan masker. Yang menjadi persoalan kalau kita tetap pakai masker tapi cemas, nah itu yang jadi persoalan. Tapi kalau kita pakai masker jadi lebih tenang, nggak ketakutan dengan adanya virus-virus lain, kita nggak jadi parno tadi ya seperti kata Mbak Diana. Nah itu jadi persoalannya di situ. Jadi kalau saran saya Pak, pertahankan saja hal-hal yang baik, kebiasaan baik yang sudah Bapak miliki. Kalau itu mendukung dalam aktivitas Bapak, mental kita jadi lebih sehat, ya tetap dilakukan, kira-kira begitu. Oke, baik. Semoga ini menjawab pertanyaan, mewakili semua kekhawatiran dari para penonton ataupun juga warga Indonesia yang menyaksikan sini agar kita sama-sama semangat dalam menghadapi kenormalan yang baru ini. Tentunya juga kita sikapi dengan semangat yang baru juga. Terima kasih Mbak Joyce Marung untuk sudah bergabung bersama kami sama Pagi Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Joyce. Dan pemirsa